Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT. Masih diberi umur yang panjang. Sampai hari ini sehat walafiat. Berikan kesempatan kembali kita bertemu untuk melanjutkan pembelajaran kita di semester genap di tahun 2021. Ternyata di tahun 2021 ini kita masih belajar dari rumah, jarak jauh. Karena COVID-19 masih ada di negara kita. Kita berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan nanti COVID-nya bisa hilang, kita kembali belajar seperti biasa. Salam dan salawat kepada baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lanjutkan pelajaran pendidikan kemuhammadiyahan kelas 11 SMK Muhammadiyah Bungoro di tahun 2021 ini. Masih di bab 1 untuk hari ini. Kita mulai dari kepribadian Muhammadiyah. Kepribadian Muhammadiyah. Dalam bab 1 kepribadian Muhammadiyah ini, kita ada 5 pokok bahasan. Mudah-mudahan bisa selesai di dalam 5 pertemuan juga, karena materinya sudah saya singkat. So, hari ini kita bahas dulu bagian A, pengertian kepribadian Muhammadiyah. Silakan dicatat dan disimak baik-baik penjelasannya. Bagian A, pengertian kepribadian Muhammadiyah. Kepribadian Muhammadiyah itu sebenarnya apa yang ada di dalam Al-Quran, apa yang dilaksanakan dalam sunnah, itulah salah satu kepribadian Muhammadiyah. Bahkan itu yang menjadi utama daripada kepribadian Muhammadiyah. Lalu dijabarkan oleh pengurus tokoh-tokoh besar Muhammadiyah sewaktu diluncurkan materi kepribadian Muhammadiyah ini. Yang pertama, apa yang ada di dalam kepribadian Muhammadiyah, apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis, sunnah Rasulullah SAW, diuraikan. Yang pertama, apa itu jati diri seorang warga Muhammadiyah. Apa dan siapa Muhammadiyah, serta apa yang menjadi dasar dan pedoman amal usaha yang diperjuangkan di dalam persyarikatan Muhammadiyah. Itu adalah uraian daripada kepribadian Muhammadiyah yang diambil dari apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya, kepribadian Muhammadiyah ini dijadikan teks, dijadikan tulisan, dijadikan pedoman, dijadikan isi dalam bentuk-bentuk kepribadian Muhammadiyah. Apakah dia dalam teks sehari-hari ataukah dalam konteks perjuangan, pergerakan, persyarikatan Muhammadiyah. Itulah disebut dengan kepribadian Muhammadiyah. Kita sudah biasa mendengar kalimat kepribadian. Oh, pribadinya si A itu begitu. Pribadinya si B begini. Pribadinya si C, oh seperti itu. Dan seterusnya. Tetapi di dalam Muhammadiyah lebih kepada konteks yang menjadi rumusan. Artinya sudah dibagi-bagi rumusannya mulai dari seseorang, mulai dari persyarikatannya, orangnya, persyarikatannya, serta apa yang dipedomani dan apa yang diperjuangkan. Dari siapa, apa, dan mau kemana. Ini yang diperjuangkan dalam konteks kepribadian Muhammadiyah. Nah, tambahan daripada kepribadian Muhammadiyah itu adalah sifat-sifat dan karakter yang dimiliki oleh pribadi persyarikatan warga Muhammadiyah. Apa yang dimiliki oleh pribadi seorang warga Muhammadiyah, ya, apa yang sudah dipelajari dan diterapkan dalam Al-Quran dan hadis sunnah Nabi, itu terlihat dari sifat-sifat kita sehari-hari. Karakter asli kita sehari-hari dalam setiap warga Muhammadiyah. Jangan ngaku Muhammadiyah tapi tidak pernah salat berjamaah di masjid. Nah, sunnah itu. Nah, sunnah, ya. Jarang bersedekah. Padahal pengajian utama Muhammadiyah adalah al-ma'un. Ya, bersedekah. Nah, itulah konteks-konteks kepribadian kecil daripada Muhammadiyah. Apa jati diri kita, apa dan siapa, bagaimana itu Muhammadiyah, serta apa yang dipedomani, kita sudah paham apa pedoman Muhammadiyah, Al-Quran dan Sunnah, serta apa yang diperjuangkan. Bagaimana kita berdakwah amar ma'ruf, nahi mungkar dalam keseharian kita,
Ya, itulah yang menjadi karakter daripada kepribadian jati diri Muhammadiyah. Mulai dari individu dulu, baru ke organisasi. Kalau individunya kurang beres kepribadiannya, dia tak mengenali jati dirinya sendiri, dia tidak mengenali apa pedomannya, dan dia tidak tahu arah perjuangannya, maka kepribadian Muhammadiyahnya ini gagal. Gagal. Nah, di dalam konteks kepribadian Muhammadiyah sudah menjadi 4 rumusan. Dirumuskan, dibagi menjadi 4 bagian dalam kepribadian Muhammadiyah. Yang pertama, apakah Muhammadiyah itu? Jadi kita harus tahu dulu apa itu Muhammadiyah. Yang anti Muhammadiyah pasti menjelek-jelekkan Muhammadiyah. Apa itu Muhammadiyah? Lebarannya duluan, puasanya duluan, tidak kunut, tidak siara kubur, tidak baca-baca, tidak barasaji dan seterusnya. Dia akan seperti menjelek-jelekkan Muhammadiyah bagi yang membenci Muhammadiyah dan tidak paham Muhammadiyah. Tapi bagi yang paham Muhammadiyah harus lebih mendalami lagi apa konteks daripada perjuangan Muhammadiyah. Yang kedua, dasar amal dan usaha Muhammadiyah. Dasar amal kita itu apa? Ya, dan usaha kita itu seperti apa? Kalau sudah ada dasar amalnya, pasti kita bisa berusaha. Jangan berusaha tapi tidak punya dasar. Kita tidak punya modal istilahnya, ya, bagaimana kita bisa berusaha. Kita bagaimana mau berjuang, kita mau bagaimana bekerja kalau tidak ada alat, tidak ada dasar, tidak ada ini itu dan seterusnya. Dimulai dari dasar amal dan usaha yang ada di Muhammadiyah, baru kita kerja. Baru kita kerja. Yang ketiga adalah pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah. Pedoman amal usaha Muhammadiyah yang utama tentu saja adalah Al-Quran dan Sunnah. Dijabarkan dalam beberapa contoh-contoh amal usaha. Ada amal usaha sosial, panti asuhan, anti jompo, rumah sakit, klinik, minimarket, ya, itu pendidikan, sekolah, universitas, banyak sekali. Banyak sekali yang diwujudkan menjadi amal usaha, ya. Dan dilakukanlah perjuangan sesuai dengan persyarikatan Muhammadiyah dalam berdakwah terutama. Karena prinsip utama Muhammadiyah adalah berdakwah, amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam beramal usaha tadi kita tetap berjuang dalam dakwah, Yang terakhir materi kita hari ini yaitu sifat Muhammadiyah. Sifat kita ini ada 10 sifat Muhammadiyah. Banyak sekali sifat-sifat yang diuraikan dalam kepribadian Muhammadiyah, ada 10. Kita tidak bahas dulu di sini, ya. Dari keempat rumusan tersebut di atas memiliki peran dan posisi yang sama dalam melakukan perjuangan Muhammadiyah. Jadi lakukan keempat kepribadian Muhammadiyah ini untuk perjuangan persyarikatan Muhammadiyah, untuk menegakkan perjuangannya, ya, sesuai dengan bidang amal usaha yang kita tekuni di amal usaha Muhammadiyah. Apakah kita berada di kesehatan di Muhammadiyah, maka kita beramar ma'ruf di situ. Kalau kita ada di amal usaha di bidang pendidikan, kita beramal ma'ruf di situ, berdakwah di situ. Kita berada di perekonomian Muhammadiyah, maka kita berdakwah di situ. Sekalipun kita berada di pemerintahan, kita berada di eksekutif legislatif, kita tetap berdakwah di Muhammadiyah. Demikian materi kita untuk hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.